penyakit utama generasi kita ini adalah patologi of zeitgeist, itu adalah neurosis noogenik, dia bilang begitu. Neurosis noogenik, apa itu Pak? Kehampaan makna hidup. Semakin banyak hiburan nggak bikin semakin bahagia. Semakin banyak teman di medsos tapi nyatanya semakin kesepian. Iya. Semakin banyak menelan ajaran agama tapi merasa hidupnya hampa. Oke, bismillah Pak Faiz. Selanjutnya, coba kita bahas Pak, agak lebih dalam sedikit masing-masing dimensi. Dari 7 itu yang pertama, dimensi spiritual. Apa yang perlu kita perhatikan dalam dimensi spiritual ini? Apa yang perlu kita tumbuhkan? Ya, atau ada nggak ciri-ciri orang yang kebalikan ini Pak, yang sama sekali tidak memperhatikan dimensi spiritual? Kalau baik di dimensi ini seperti apa? Kebalikannya kalau nggak baik seperti apa? Pertama perlu kita jelaskan dulu bahwa religiositas dengan spiritualitas itu berbeda. Nah itu dia, penting deh Pak. Ya ini penting, karena ini banyak orang bingung juga. Kenapa justru di negara-negara yang sangat religius malah terjadi banyak kekerasan, korupsi, dan penyakit-penyakit sosial. Nah lihat aja indeks korupsi yang tinggi-tinggi itu di Indonesia, Pakistan, Afghanistan, negara-negara yang religius. Yes. Nah ini kenapa? Ya karena teman-teman, religiositas itu kepatuhan dalam meyakini, menjalani ajaran ibadah, ajaran agama. Iya. Masalahnya kalau ini Anda ambil kulitnya saja, ritualitasnya saja, ini kadang-kadang tidak membuat orang jadi secara substantif, jadi spiritual. Hanya ritualnya saja. Ritual saja. Dan itu menyedihkan Mas Sony. Jadi pulang haji korupsi, ya. Kadang justru umrohnya itu jadi gratifikasinya gitu. Iya. Lah kan repot ini. Ya Allah. Sementara kita malu dengan negara-negara yang itu orang ateisnya banyak tapi menjadi negara yang bahagia. Iya. Lah itu gimana tuh? Kayak nggak nyambung kan Mas? Iya. Nah ini dijelaskan dengan cara, memang ini beda spirituality sama religiosity. Ada orang sangat spiritual tapi nggak religius. Ya dia tidak punya agama bahkan ateis, tapi dia spiritual. Ada orang religius, taat sekali ajaran agama, tapi entah bagaimana tidak menyerap substansi dari agama itu. Iya. Maka sidul syariah itu nggak dia internalisasi, sehingga ritualnya yang dijalani. Iya. Lah, tentunya idealnya kalau saya, ya spiritual, ya religius. Ya, dua-duanya Pak ya. Harus dua-duanya. Iya. Nah, cuman di sini kan kita nggak bahas religiositas, itu wilayahnya para ustadz. Iya. Nanti itu bukan wilayah saya soalnya, Mas. Itu penting teman-teman. Iya. Itu harus ditekankan juga. Jangan sampai yang penting saja baik sama orang tapi nggak sholat ya Pak. Nah ada orang meyakini itu baik Mas. Iya. Ada orang misalnya saya belajar tentang masalah dunia batiniah atau kesadaran gitu ya. Tapi kemudian jadi merasa bahwa ritual nggak penting. Iya. Nah bagi dia baiknya begitu. Tapi bagi saya itu kok kurang baik ya. Ya saya punya temen dulunya religius, pakai hijab gitu ya. Begitu belajar ilmu kayak begini mah dilepas hijabnya, pakai celana pendek dan bangga merasa dapat pencerahan. Iya. Saya baru mendapatkan enlightenment karena saya belajar kesadaran dan hidup itu harus berkesadaran. Kita nggak perlu gini-gini. Ya mungkin ada yang bilang ini baik, tapi bagi saya itu kok kurang ya. Iya. Mestinya tadi dua-duanya bareng Pak ya. Dua-duanya harusnya bareng Mas. Iya. Nah, sementara kalau di sini ngomong tentang spiritual, itu bagi saya ya, intinya kalau Anda bisa menjalani agama, menjalani hidup Anda itu dengan sepenuh cinta. Oke. Kalau kita ngomong lebih teoritis adalah meaningful life, gitu ya, kata Viktor Frankl. Jadi meaningful life is a spiritual life, gitu ya. Jadi kalau mau hidup yang spiritual, Anda harus menjalani hidup yang bermakna. Bagaimana menjalani hidup bermakna itu? Ya temukan makna hidup Anda. Itu ada namanya logoterapi dari Viktor Frankl. Itu proses untuk menemukan makna hidup kita. Dia bilang penyakit utama generasi kita ini adalah patologi of zeitgeist, itu adalah neurosis noogenik, dia bilang begitu. Neurosis noogenik, apa itu Pak? Kehampaan makna hidup. Oke. Jadi dia bilang the pathology of zeitgeist. Artinya apa? Penyakit umum generasi kita.
Itu dari zaman beliau sampai sekarang saya kira. Tahun 40-an kan beliau ini terkenalnya tahun 60-an. Tapi sampai sekarang pun banyak orang kayak gitu. Semakin banyak hiburan nggak bikin semakin bahagia. Semakin banyak teman di medsos tapi nyatanya semakin kesepian. Semakin banyak menelan ajaran agama tapi merasa hidupnya hampa. Kan lucu ini. Lah makanya disebut dengan pathology of zeitgeist. Apa itu? Neurosis noogenik. Orang sampai punya gangguan jiwa gara-gara kehilangan makna hidup. Hidupnya hampa. Jadi spiritual vakum misalnya dia bilang. Terus bagaimana prosesnya supaya kita bisa menemukan makna hidup kita? Itu dia gitu Pak. Kan? Ya Anda harus berproses untuk tahu sebenarnya saya ini untuk apa? Untuk apa di sini? Menemukan divine call Anda itu apa? Divine call. Tiap orang beda-beda. Mas Sony dengan saya punya tugas yang berbeda. Kenapa? Dilahirkan pada era yang berbeda, dengan situasi keluarga yang berbeda, untuk tujuan nanti yang berbeda, untuk tugas yang berbeda gitu. Di sepanjang jalan kita sempat ketemu gitu kan, beririsan, tapi kita punya tugas unik masing-masing yang nggak bisa digantikan siapapun. Banyak orang yang tidak ngambil waktu untuk jeda, merenungi hal itu, Pak. Tapi ya sibuk aja mengejar apa yang dia inginkan tanpa bertanya, sebetulnya apa life call saya. Akhirnya tadi begitu dia sampai pada satu posisi, mungkin kita lihat ya puncak sukses, puncak prestasi, kosong, hampa gitu Pak ya. Nah makanya, dan kalau boleh saya tarik benang merah, pada akhirnya puncak makna ini adalah cinta. Puncak makna adalah cinta. Ketika Anda udah jatuh cinta pada kehidupan, jatuh cinta pada yang bikin hidup ini, Masya Allah. Jatuh cinta pada semua makhluknya, sehingga nggak ada lagi yang kita pancarkan dari sinar mata kita, dari aura diri kita itu selain memancarkan cinta. Puncaknya makna adalah cinta. Saat kita mengerjakan apapun dengan cinta, gitu ya, melihat siapapun dengan kacamata cinta, gitu ya, beribadah dengan cinta. Nah itulah menemukan makna cinta. Makanya bagi saya the essence of spirituality itu ya love, loving God. Masya Allah, the essence of spirituality is loving God. Jadi Anda boleh melakukan ibadah sebanyak mungkin, tapi kalau nggak ada love-nya, kehilangan keikhlasan, Mas. Iya. Dan ibadah tanpa ikhlas itu apa? Iya. Ya kan kayak jenazah aja, badan tanpa ruh. Iya. Memang unsur ikhlas itu salah satunya kan cinta. Selain ada rasa harap, ya roja, ada khauf, ada cinta. Itu tiga. Bagi saya itu puncaknya. Iya. Ya puncak keikhlasan itu kalau Anda melakukan dengan cinta, Mas. Ada orang yang beribadah sangat rajin karena motivasi utamanya takut. Oke. Ya kan? Takut miskin, takut masuk neraka, takut kualat, serba takut. Iya. Dan itu nggak salah Pak ya? Nggak salah, makanya untuk orang-orang kayak gini disediakan neraka sama Allah supaya dia menghindarkan itu. Karena memang banyak orang itu nuansa psikologisnya serba takut. Nggak salah juga, cuman itu level bawah gitu. Harus di-upgrade menjadi yang sudah tidak beraura takut. Bukan berarti hilang ya, tetap harus ada rasa takutnya ini, diganti dengan rojaan gitu Mas, supaya ada optimisme gitu ya. Itu mulai positif psikologinya gitu ya. Karena vibes-nya udah mulai penuh harap, penuh rasa optimisme gitu kan, aura surga udah mulai. Tapi Anda harus bisa melampaui khauf wa roja pada akhirnya, harus melampaui surga dan neraka kalau mau level spiritualitas yang lebih tinggi, yaitu level cinta. Semakin banyak hiburan nggak bikin semakin bahagia. Semakin banyak teman di medsos tapi nyatanya semakin kesepian. Iya. Semakin banyak menelan ajaran agama tapi merasa hidupnya hampa.